Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus Pokok Anggur. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak Anda untuk memahami mengapa Tuhan Yesus membuat perumpamaan tentang dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Hal itu tentu saja sangat mudah untuk dipahami oleh para pendengarnya, sebab mereka bisa melihat pokok anggur di dalam hidup mereka. Mereka juga meminum anggur, bahkan mereka menghendaki anggur yang terbaik yang harus disajikan kepada tamu undangan dalam perjamuan pernikahan di Kana. Ketika Yesus, ibunya, dan para muridnya diundang ke sana. Ketika anggur yang diubah Yesus dari air terasa lezat dan luar biasa, pemimpin pesta itu berkata, "Mengapa baru sekarang anggur jos ini dikeluarkan? Harusnya sejak awal disajikan." Singkat kata, anggur sudah menjadi sesuatu yang sangat melekat dalam kehidupan orang Yahudi. Lalu, Yesus memberikan alegori atau persamaan bahwa dirinya adalah pokok anggur yang benar. Bukan pohon kelapa, bukan pohon duren, bukan pohon mangga. Ya, kalau Yesus lahir di Indonesia, bisa jadi bukan pokok anggur perbandingannya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai pokok anggur dan murid-muridnya adalah ranting-rantingnya. Sebuah penggambaran yang mudah ditangkap oleh para pendengarnya. Yesus menyebut Bapanya adalah pengusahanya. Ranting yang tidak menghasilkan buah akan dipotong. Yang berbuah dibersihkan agar menghasilkan banyak buah. Inilah yang diperdengarkan kepadamu hari ini. Akulah pokok anggur dan kamulah
ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebuah gambaran yang tidak sulit untuk dipahami. Ranting akan menghasilkan buah kalau menempel pada pohon anggur. Di luar atau ranting yang dipotong pasti kering atau mati atau tidak dapat menghasilkan buah. Gampang sekali untuk memahaminya. Gambaran yang menyatakan keinginan Yesus kepada para muridnya supaya mereka memiliki hubungan yang baik dengan gurunya, mendengarkan dia, dan mengandalkannya juga. Saudara-saudari terkasih, dengan sangat jelas dan mudah dipahami oleh para murid dan para pendengarnya bahwa ranting yang melekat pada pokok anggur akan berbuah banyak. Yang kering dan tidak menghasilkan buah dipotong, dan potongan-potongan itu dikumpulkan untuk kemudian dibakar atau dimusnahkan. Sebuah gambaran tentang bagaimana seorang yang menyatakan diri mengikuti Yesus haruslah bersandar dan mengandalkan Yesus. Mereka yang menolak Yesus itu artinya menolak keselamatan yang ditawarkan kepadanya. Maka Bapak Uskup Malang, Monsinyur Hendrikus Pidiarto Okarm, dalam YouTube menjelaskan bahwa setelah kematian itu orang Katolik mengalami 3 kemungkinan. Yang pertama, orang yang dalam hidupnya menaati Tuhan dan hidup suci boleh langsung masuk ke dalam surga. Yang kedua, orang yang mengakui dan percaya pada Yesus namun hidupnya memiliki dosa, sekalipun sudah mengakukan dosanya, mereka itu perlu dimurnikan dalam purgatori atau api penyucian sebelum masuk ke dalam surga. Dan yang ketiga adalah orang yang menolak Allah sebagai juru selamatnya. Mereka tidak punya tempat di surga dan harus menghuni neraka. Jadi cukup jelas bahwa seorang Kristen atau pengikut Yesus yang baik harus memiliki hubungan yang intens dan baik dengan Yesus. Artinya apa? Mereka harus mendengarkan firman-Nya, melaksanakannya, dan mengandalkan Yesus dalam hidupnya. Itu saja. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk diperhatikan bahwa Yesus menyebut Bapaknya adalah pengusaha dari kebun anggurnya. Beliau adalah pemilik kebun anggur dan pokok anggur itu. Tentang Bapaknya, di akhir perikop ini, Tuhan Yesus berfirman, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Bapa dipermuliakan oleh perbuatan-perbuatan kasih kita, seperti yang diajarkan oleh Yesus melalui firman-Nya. Santo Matius dalam Injilnya menjelaskan bahwa seorang pengikut Kristus adalah terang dunia. Terang harus bercahaya di tempat yang gelap
dan memberi manfaat. Tulisnya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius bab 5 ayat 16. Dalam perumpamaan Yesus pokok anggur ini, mau disampaikan pesan penting ini. Orang Kristen harus memiliki hubungan yang intim dengan Yesus. Dalam pembacaan Alkitab, melalui doa pribadi dan doa bersama gereja, serta melakukan perintah-perintah Yesus. Hidupnya yang baik adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk memuliakan Bapa yang di surga. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah membangun hubungan mesra dengan Yesus dan taat kepadanya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena pada hari ini kami diingatkan kembali untuk membangun hubungan yang suci dengan Yesus, pokok anggur sejati, dan menghasilkan buah. Bantulah kami ya Bapa untuk setia kepada Yesus dengan melaksanakan sabdanya. Demi Kristus, Tuhan kami dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.